Halo Sobat Milenial, apa kabar? Saya Santi Dewi, jurnalis dari IDN Times yang ada di Jakarta. Nah, saat ini saya sedang berada di kantor Kompolnas di Komplek PT IKA di area Kebayoran Baru, Jakarta Pusat. Ngapain sih IDN Times ada di sini? Kita kesini untuk mencari informasi baru atau update mengenai pengusutan kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau di media yang kerap disebut sebagai Brigadir J. Kalau kalian perhatikan, update terbaru kemarin itu adalah pihak kepolisian sudah mengumumkan satu tersangka, yaitu ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo yang lain, Bayangkara II, polisi Richard Eliezer atau Baradae. Nah, untuk mendapatkan informasi terbaru dan update, dan apakah sudah benar nih cara kerja dari tim khusus bentukan Kapolri dalam proses pengusutan kasusnya, di samping saya sudah ada Komisioner Kompolnas periode 2020-2024, Albertus Wahyu Rudanto. Halo, selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Mbak Santi. Apa kabar? Sehat-sehat Pak? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan sehat ya. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk IDN Times. Pak Wahyu, saya ingin langsung buka pertanyaannya tuh dengan gini, karena kan selain tim sus yang memang adalah petinggi-petinggi kepolisian yang ditunjuk langsung oleh Kapolri, beliau juga mengajak beberapa lembaga di luar dari kepolisian, salah satunya adalah Kompolnas gitu. Nah, fungsi dan perannya Kompolnas dalam pengusutan kematian Brigadir J ini apa, dan perbedaannya dengan Komnas HAM itu di mana? Nah, terima kasih Mbak Santi. Jadi mungkin saya jelaskan sepintas ya tentang Kompolnas ya. Kompolnas ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, pasal 38. Nah, ada dua tugas pokok Kompolnas. Yang tugas pokok pertama itu membantu Presiden dalam memberikan pertimbangan mengenai pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Jadi memang Bapak Presiden sebelum ke DPR selalu surat dari Kompolnas dulu. Yang kedua, kami membantu Presiden dalam menyusun arah bijak Polri. Di 4 hal, ada bidang SDM, anggaran, sarpras, dan operasional. Nah, dengan 2021 kami punya beberapa kewenangan. Nah, salah satu kewenangan kami adalah kami bisa menerima saran dan masukan masyarakat atau SKM. Kami juga bisa mengawasi kinerja Polri. Itulah kemudian kami sering disebut sebagai pengawas eksternal. Nah, sehingga secara intens kami rutin datang, ada masalah atau nggak ada masalah, selalu kami rutin datang ke wilayah-wilayah Polda, Polres, Polsek. Apalagi kalau ada masalah, kita akan klarifikasi. Nah, ini mungkin sekalian menunjukkan bedanya dengan Komnas HAM. Komnas HAM mempunyai kewenangan penyelidikan, sehingga sama-sama mengawasi Polri. Tapi Komnas HAM mengawasi bukannya Polri, dia mengawasi semua kegiatan aktivitas publik yang berkaitan dengan HAM. Dia bisa melakukan penelitian sehingga bisa memanggil orang yang dibutuhkan untuk keterangan itu. Tetapi tidak pro justisia, hanya memanggil. Kami Kompolnas hanya bisa di Polri saja, dan fungsi kami hanya bisa klarifikasi. Nah, ini ada kejadian besar yang menyita perhatian publik. Lalu Bapak Kapolri meminta 2 lembaga untuk masuk dalam tim khusus yang beliau bentuk, Komnas HAM dan Kompolnas. Komnas HAM menolak masuk di dalam tim. Nah, karena Komnas HAM sudah punya SOP sendiri dan sendiri. Kompolnas tidak mungkin menolak karena memang tugas Kompolnas harus melekat kepada Polri untuk mengawasi. Nah, tapi bukankah fungsi pengawasan itu sebaiknya berjarak begitu Pak dari instansi yang diawasi? Begini, selama ini kami berjarak. Ketika kami masuk ke dalam, posisi kami bukan sebagai penyidik. Ini yang orang sering. Sehingga posisi Kompolnas tetap sebagai pengawas. Apa yang kami awasi? Proses-prosesnya, protapnya, SOP-nya, dan segala hal yang dilakukan dalam rangka pengungkapan kasus ini. Jadi Kompolnas tidak masuk dalam ranah penyidik. Ini yang sering orang, maka kami nggak bisa minta, tapi kami bisa klarifikasi. Kami bisa menggunakan pihak lain yang kami undang untuk second opinion. Misalkan ada kebijakan atau keputusan dari penyidik yang menurut kami butuh pendalaman, misalkan tentang otopsi. Kami bisa mengundang atas inisiatif Kompolnas, mengundang ahli dari luar. Dari luar itu untuk ikut menganalisis sehingga ketika kami memberikan masukan bisa lebih komprehensif. Oke, kalau saat melakukan pengawasan itu ternyata ditemukan ada ketidakberesan begitu ya, Pak Wahyu. Itu
bentuknya artinya akan memberikan rekomendasi kepada Ketua Kompolnas dalam hal ini Menko Polhukam untuk di-kick lagi ke Presiden gitu, atau gimana tuh outputnya? Kalau selama ini kami ada mekanisme rapat bersama, ada mekanisme kami bersurat. Tetapi karena ini tim ini kan intensif, tiap hari rapat, maka masukannya bisa langsung disampaikan saat rapat. Kalau penting dan kita anggap strategik, ada surat resmi dari Kompolnas untuk mendorong agar Kapolri membuat kebijakan terkait dengan memperlancar proses ini. Oke. Artinya masukan dari Kompolnas itu wajib diikuti oleh Kapolri atau tidak wajib? Tidak wajib. Posisi Kompolnas ketika di dalam Kepres, kami kan ada undang-undang tentunya Kepres. Kami disebut bahasanya dapat meminta. Misalkan salah satu contoh ya, kasus lain ada sidang kode etik. Kami melihat ada yang tidak beres. Kami bisa meminta dalam Kepres disebutkan Kompolnas dapat meminta dilakukan pemeriksaan ulang. Itu terjadi pada kasusnya AKBP Brotoseno. Itu surat dari kami ya yang untuk meminta gitu ya. Oke, baik. Nah, ini saya ingin masuk ke dalam pengusutan kasus kematian Brigadir J itu. Yang terbaru kan memang tim Sus Polri akhirnya menetapkan Bayangkara Richard Eliezer sebagai salah satu tersangka begitu. Dan kalau melihat prosedurnya dan tahapan yang dilakukan untuk sampai ke keputusan itu, Kompolnas melihat sudah sesuai prosedur dan SOP yang ada? Secara SOP kami melihat tidak ada yang salah, artinya on the track. Ya, tetapi sekali lagi karena kami tidak bisa masuk ke penyidikan, substansi kami hanya bisa memantau. Tetapi ketika prosedur-prosedur yang dilakukan itu tidak sesuai, kami akan langsung melakukan intervensi untuk memberikan masukan. Tapi sepanjang yang kami pantau, jadi Kompolnas khusus untuk kasus ini menugaskan 2 komisioner untuk melekat terus, yaitu Pak Beni Mamoto dan Bu Punggindarti. Sehingga setiap kegiatan dan kemudian beliau setelah ada kegiatan selalu menginformasikan ke kita, baik lewat grup WA kita atau ke kantor, paparan, nanti kita melakukan masukan, nanti disampaikan ke rapat. Oke, itu banyak juga yang mempertanyakan begini Pak, karena kan memang penetapan Baradae sebagai tersangka ini sesuatu yang sifatnya tidak mengejutkan publik gitu, karena kan juga waktu pas jumpa pers pertama oleh Polres Metro Jakarta Selatan juga sudah disebut bahwa pelaku penembakannya adalah Baradae gitu. Apakah kalau menurut Kompolnas pengakuan saja yang diperoleh pihak kepolisian tim Sus dalam hal ini hingga menetapkan tersangka, atau ada bukti-bukti lain? Itu salah satu catatan kami sebetulnya. Jadi begini, kasus ini kan sudah menjadi perhatian publik. Sekarang publik semuanya berkomentar, spekulasi di luar macam-macam berdasarkan versi masing-masing. Nah, kalau kita perhatikan, kita balik ke belakang, awal mulanya kan ada official statement resmi dari Humas, ini resmi. Tetapi rupanya statement resmi itu direspon publik negatif, ya, dengan adanya dugaan-dugaan kejanggalan, dan ini menyebabkan masyarakat skeptis terhadap Polri. Nah, kepercayaan akan pasti turun. Kompolnas pada posisi sebagai pengawas mencoba mengklarifikasi apa yang menjadi suara publik ini masuk ke dalam. Itu yang kami lakukan. Dan penetapan Baradae sebagai tersangka itu sebetulnya jauh-jauh hari kan sudah terlihat. Karena sesuai dengan aturan di KUHP kan ada 5 alat bukti minimal ada, jadi ada keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan sebagainya. 5 itu minimal ada 2 dan itu sudah tercukupi. Nah, sehingga waktu itu yang kami dorong agar Polri sesegera mungkin menetapkan tersangka, tentu harus hati-hati karena kasus ini yang pada mulanya saya di media selalu menyebut ada hambatan, saya menyebutnya adalah struktural psikologis. Karena ini ada yang diperiksa, dan yang periksa itu adalah bawahan dari Kadipropam, Karopaminal, Kapolres. Dan itu sudah tereliminasi ketika ada penonaktifan ketiga pejabat tersebut. Jadi sudah clear lah. Nah, kita mendorong dan alhamdulillah tadi malam sudah diumumkan. Kalau melihat pengumumannya, kita harus berani bicara kritis. Itu sebetulnya koreksi dari jumpa pers awal. Karena statement dari Dirpidum tadi malam maupun Humas menyatakan bahwa Brigadir itu melakukan penembakan. Iya, dan bukan baku tembak. Bukan baku tembak. Hanya yang menarik
eh, pasal yang disangkakan ditambah lagi ada jungto pasal 556 itu pasal keikutsertaan dalam pidana. Sehingga kami menganalisis, tadi pagi kami diskusi panjang lebar di internal, pasti penyidik sudah menemukan petunjuk-petunjuk untuk nanti yang terlibat di situ. Hanya mungkin belum diumumkan karena ada teknis penyidikan, ada kriteria-kriteria yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebentar, artinya penetapan Baradae sebagai tersangka ini sepengetahuan Kompolnas, bukti yang dimiliki tidak hanya sekedar pengakuan yang bersangkutan saja ya Pak? Begini, ketika penyidik menyatakan sebagai tersangka, berarti minimal 2 alat bukti sudah ada. Ya, tetapi ketika diumumkan tadi malam, ya hari Rabu malam kemarin kan disebutkan pasal 368 ya, kemudian 338 jungto pasal 55 dan 56. Artinya penyidik menyebutkan ada kemungkinan keterlibatan pihak orang atau pihak lain di jungtonya itu. Betul. Nah, lalu disebutkan oleh Dirpidum kan akan ada lagi pemeriksaan lanjutan pengembangan, dari situ akan ketemu langsung. Oke, berarti bolehkah saya katakan Pak Wahyu bahwa pernyataan yang pertama yang disampaikan itu saya harus bilang ya, menyampaikan kebohongan publik dong Pak, karena kan yang koreksi ini ternyata sangat jauh berbeda dari pernyataan yang pertama. Itu catatan Kompolnas bagaimana di jumpa pers yang pertama tidak lama setelah kejadian catatan dengan yang kami sekarang? Harus ada koreksi. Koreksi artinya ada sanksi bagi ini yang itu? Sanksi dan tidak perlu kita lihat dulu jangka panjang. Kebetulan background saya dosen Mbak Santi ya. Sebagai dosen itu kami punya tradisi akademik. Nah, tradisi akademik itu kami punya doktrin dosen itu bisa salah, tetapi tidak boleh bohong. Salah itu bisa karena mungkin pengambilan sampel yang salah, penerapan teori yang salah. Tetapi kalau salah, kita kesimpulan kan akan keliru. Tapi kita sudah tidak berbohong. Kita harus berani ngoreksi itu. Misalkan, oh ternyata kesimpulannya keliru. Itu kita harus berani jujur. Apa yang keliru? Oh, teorinya misalkan, atau ketika penarikan sampel dan sebagainya sama dengan ini. Jadi harus ada keberanian untuk bilang waktu itu keliru. Mungkin kelirunya, bisa saja kelirunya karena informasi dari anggota kurang lengkap, atau waktu itu olah TKP-nya kurang, apalah pokoknya ada reasoning yang masuk akal bahwa memang informasi waktu itu salah. Nah, sehingga kalau kebohongan publik itu kita sengaja berbuat bohong. Nah, bisa saja waktu itu jujurnya karena apa? Tapi karena informasi salah bisa kesimpulan, dan itu harus diakui. Oke, tapi kan semalam tidak ada pernyataan itu, Pak. Belum disampaikan, tetapi kan di publik sudah ada wacana, sudah ada diskusi soal itu. Dan saya kira pada akhirnya nanti harus berani disampaikan bahwa ada yang keliru pada awalnya itu. Oke. Kemudian pernyataan juga yang tadi disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo pagi tadi ya, itu kan juga menyampaikan rasa duka cita dan meminta maaf kepada instansi kepolisian gitu. Catatan Kompolnas sendiri seperti apa? Karena menurut publik gitu, ini mah permintaan maaf dan pernyataan belasungkawa yang sudah basi gitu. Orang kejadiannya sudah hampir 26 hari yang lalu gitu. Dia kan ajudan yang melekat sudah bersama yang bersangkutan selama 3 tahun gitu Pak. Catatan Kompolnas seperti apa melihat ini? Kami terus terang saja mengapresiasi sikap itu. Mungkin pernah disampaikan tapi tidak secara terbuka. Ya, tetapi tadi pagi kan beliau secara terbuka menyampaikan itu. Saya kira apapun statement itu harus kita hormati dan kita hargai, kita apresiasi. Soal kemudian ternyata ada proses-proses pidana yang menjelaskan soal lain, tetapi beliau kan bilang sebagai makhluk ciptaan Tuhan, artinya sebagai manusia, rasa bela sungkawa itu harus dinyatakan. Nanti soal pidana soal lain lagi. Karena dari pihak keluarga, saya kemarin bertemu dengan ayah Brigadir J, mengaku bahwa sampai kemarin pun tidak pernah ada kontak begitu Pak dari pihak keluarganya Pak Sambo. Makanya itu yang menyebabkan publik bertanya, loh mengapa sekarang baru menyampaikan permintaan maaf dan bela sungkawa gitu. Seolah-olah kalau ini saya baca komentar di media sosial nih ya Pak Wahyu, seolah-olah seperti ingin merebut simpati publik dan meminta agar dalam tanda kutip tuh dimaafkan begitu. Kalau kami positive thinking saja, bisa saja
kita nggak tahu mengapa tidak bertemu. Tentu ada efek-efek psikologis ketika bertemu dan sebagainya lah. Itu kita berpikir positif, dan sekarang statement itu dikeluarkan lebih baik kan terlambat daripada tidak. Oke, baik. Kemudian saya ingin kembali tadi menyinggung soal pasal yang dikenakan oleh tim sus untuk menjadikan Baradae sebagai tersangka. Tadi kan Pak Wahyu sudah mengatakan bahwa pasalnya 338 KUHP, Jo pasal 55 dan 56 KUHP. Nah, kalau di 55 itu kan menyebut mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kuasaan atau martabat dan seterusnya, sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan. Kalau yang 56 itu kan mereka yang membantu ketidaksengajaan, memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Ini berarti kita sama-sama ada di satu page yang sama bahwa Baradae bukan satu-satunya tersangka ya Pak? Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Direktur Dipidum, berarti ada petunjuk ke sana. Apakah nanti disampaikan atau tidak, itu tentu hasil penyidikan. Itulah kemudian butuh barang bukti, butuh forensik ya. Sekarang kan belum disampaikan secara terbuka hasil uji balistik ya, forensik balistik, hasil otopsi kedua berarti uji forensik kepolisian, juga forensik digital. Ini kan belum diungkap mengenai misalkan mengenai rusaknya CCTV. Apakah sengaja dirusak atau ataukah sudah rusak ya. Kemudian ketika dikalibrasi perjalanan apakah ada yang dimanipulasi atau tidak, itu yang tahu ahli forensik digital. Silakan itu juga saya diskusi terakhir perlu juga ada pendalaman oleh ahli forensik psikologi, karena forensik psikologi akan bisa melakukan assessment mengenai seberapa tinggi derajat trauma. Nah, itu semua saya kira itu nanti semua akan menjadi bahan bagi penyidik, karena selain keterangan saksi ada lagi keterangan ahli, dan keterangan ahli itu merupakan barang bukti yang bisa dipergunakan oleh penyidik. Kalau menurut Kompolnas akhirnya ada tersangka yang diumumkan di hari ke-25 setelah kematian Brigadir J, memang akhirnya ketemu titik terang, ada petunjuk untuk mengumumkan tersangka, atau karena didesak terus oleh publik dan kepolisian sudah tidak bisa lagi menahan itu, Pak? Saya kira itu ada di ranahnya penyidik. Penyidik tentu punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk kemudian menilai ini sudah bisa dinaikkan statusnya setelah proses sidik ya, menjadi tersangka atau tidak, itu penyidik. Nah, sehingga kewenangan menentukan itu ada pada penyidik untuk memutuskan itu soal lama, dan tidak ada ketentuan cepat dan lama. Dan saya kira penyidik harus hati-hati karena kasus ini kan melibatkan banyak aspek ya, ada organisasi ya. Di KUHP tidak diatur harus berapa lama, bisa pendek, bisa panjang, dan ini sangat tergantung pada situasional dan strategi dari penyidik. Tapi kalau SOP atau prosedur yang ada ketika mengumumkan tersangka di kepolisian itu, apakah tersangkanya harus ditunjukkan ke publik begitu, Pak? Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Termasuk menunjukkan barang bukti pun tidak harus. Tidak ada kewajiban ya. Nah, tapi tentu sekali lagi itu kewenangan penyidik. Pada kasus-kasus tertentu penyidik akan menyampaikan juga secara terbuka. Nah, apakah akan disampaikannya nanti atau itu penyidik? Nah, kami Kompolnas hanya melihat tahapan-tahapan ini on the track. Misalkan nanti publik meminta itu, kalau penyidik menganggap itu sebagai salah satu cara untuk misalkan cara untuk menunjukkan bahwa Polri terbuka, nah itu silakan penyidik itu. Karena kewenangan itu ada penyidik kewenangan itu. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kan kemarin Ketua Harian Kompolnas Pak Beni Mamoto di satu dialog terbuka mengatakan bahwa ketika berkunjung ke TKP Duren 3 itu melihat ada bekas lubang di dinding seperti bekas lubang peluru begitu, Pak. Sementara semalam tim sus mengatakan itu bukan baku tembak. Ini artinya TKP-nya ada tanda kutip rekayasa sehingga seolah-olah dimaknai baku tembak, atau seperti apa yang dilihat Kompolnas? Jadi begini, yang bisa menentukan, memastikan bahwa itu adalah karena tembak-menembak adalah ahli forensik balistik. Ya, Pak Beni ketika meninjau mungkin kasat mata melihat ada itu. Tapi apakah itu karena tembak-menembak atau karena sebab lain? Saya kira harus didalami, dan beliau sudah mengatakan beliau hanya melihat saja, tetapi kepastiannya diserahkan kepada
yang punya kompetensi, yaitu ahli forensik balistik, saya kira. Oke. Kemudian ini menyangkut mengenai SOP yang berlaku antara perwira tinggi kepolisian dengan ajudan, Pak. Sebenarnya kalau di kepolisian itu normal atau bisa dikatakan wajarkah ketika seorang jenderal, begitu perwira tinggi, sampai memiliki ajudan jumlahnya 8? Begini Mbak, secara prosedural, masing-masing pimpinan itu kan punya staf. Betul. Ada yang melekat dan tidak melekat. Sangat tergantung kepada tupoksi dari fungsi tersebut. Nah, mungkin nanti bisa didalami di teman-teman Polri, karena beberapa fungsi kaitannya berbeda, sehingga mungkin membutuhkan beberapa pembantu yang bisa lebih dari satu. Itu sangat teknis ya, karena sebaiknya ditanyakan kepada karena salah satu fungsi Propam itu dia kan harus mengawal Kapolri, harus mengawasi dan sebagainya. Saya kira ditanyakan lebih lanjut kepada pihak Polri, tetapi yang saya ketahui bisa saja lebih dari satu, tergantung kepada tupoksi dari fungsi tersebut. Oke, karena itu juga ramai menjadi pertanyaan di ruang publik, apakah satu kewajaran begitu, satu perwira tinggi sampai memiliki 8 ajudan. Artinya kan karena begini, apakah semuanya pada posisi ajudan atau staf yang mendampingi, kita kan nggak tahu. Nah, saya kira itu harus Anda kalau di dalam organisasi Polri itu semua PJU itu pejabat utama ada namanya Korspri. Ya, Korspri ini seperti Kapolri itu Korspri-nya selalu Kombes ya. Kalau Korspri untuk bintang 2 itu AKBP. Korspri ini mempunyai beberapa staf. Nah, staf ini ada yang memerankan sebagai ajudan, memerankan sebagai driver, nah itu Korspri yang atur semua. Ya, sehingga ini sering kalau di level Kapolri maupun Wakapolri sering disebut sebagai Spripim, Spri pimpinan. Nah, itu pimpinannya disebut Korspri. Nah, maka jumlah 8 tadi mungkin ditanyakan 8 itu tugasnya masing-masing apa? Saya kira itu nanti ditanyakan saja ke pihak internal Polri ya. Tapi itu ada dasar aturannya ya, Pak ya? Mereka yang lebih tahu, ya. Kemudian juga menjadi sorotan kemarin itu adalah posisi Pak Sambo yang selain menjadi Kadif Propam ternyata juga memimpin Satgas Merah Putih itu yang tadi sempat kita bahas begitu. Kalau saya telusuri kan memang Satgas itu dibentuk kali pertama di tahun 2017 ketika Pak Tito masih menjabat sebagai Kapolri gitu. Cuma ketika saya telusuri terkait dengan surat keputusannya atau dasar hukumnya itu apa, itu tidak ditemukan gitu Pak di situs kepolisian, sehingga banyak pertanyaan sebenarnya Satgas apa, karena waktu pas di rapat dengan Komisi 3 sempat ada omongan juga bahwa Satgas ini terdiri dari personel kepolisian pilihan yang memiliki darah biru tanda kutip begitu. Nah, kalau Kompolnas sendiri melihat Satgas-Satgas di luar dari yang di struktural seperti apa tuh Pak Wahyu? Jadi Satgas itu dalam pandangan kami adalah kebijakan atau diskresi dari pimpinan dalam rangka mengakselerasi program-program yang akan diterapkan. Nah, jadi gampangnya begini Mbak, ketika seorang Kapolri memimpin, dia kan harus mengendalikan manajemen Polri. Sudah ada yang namanya struktur-struktur. Ketika beliau melihat ada sesuatu yang harus diakselerasi, dibentuklah Satgas. Nah, Satgas ini tentu ad hoc, jadi sesuai dengan kepentingan dan itu kebijakan langsung oleh pimpinan. Misalkan ini ada vaksinasi, ada Satgas vaksin. Nah, Presiden minta Polri juga berperan dalam pemulihan ekonomi nasional, ada Satgas itu. Nah, itu saya kira bukan soal darah biru tidak, tetapi pimpinan tentu melihat ini personel ini kira-kira mampu nggak didorong, maka ada Papua, ada Satgas Papua, kemudian Aceh, Satgas Aceh. Nah, itu ad hoc sesuai dengan kebutuhan organisasi yang tahu pimpinan. Ad hoc itu artinya sementara kan? Iya, kalau sudah nggak perlu ya dibubarkan ya. Beda dengan struktur, misalkan jabatan tertentu itu harus dengan skep presiden, kemudian Menpan RB harus jelas. Tapi kalau Satgas ini misalkan ada kejadian mendadak dibikin Satgas, itu ad hoc lah. Ya. Jadi memang sesuatu yang bukan di luar dari kebiasaan kepolisian. Memang itu adalah istilahnya customnya kepolisian untuk mempercepat ya, untuk akselerasi. Nah, misalkan ini ada pernah kan lalu ada Satgas untuk memberantas
mafia minyak goreng. Nah, itu begitu sudah dia bisa dibubarkan lagi. Oh, jadi tergantung kebutuhan isu yang ditanganinya apa dan gitu ya. Itu yang tahu pimpinan berdasarkan tentu masukan dari staf itu pasti. Oke, karena kenapa saya tanyakan itu karena ternyata perwira kepolisian yang bergabung di Satgas Merah Putih itu juga tergabung dalam tim sus gitu, sehingga maka sempat ada pernyataan ada ewuh pakai ewuhnya ketika memeriksa Pak Ferdi Sambo. Karena di sana kan ada kalau di polisi itu kan ada hierarki. Ada pangkat, kemudian karena Satgas ini tugas tambahan, biasanya punya jabatan yang lain, misalkan dia jabat sebagai kepala apa, tapi dia juga Satgas ya tentu. Maka penonaktifan itu saya kira langkah yang efektif untuk mengeliminir kalau bahasanya Pak Mahfud MD psikohierarkis, saya di awal bilang ini masalah struktural psikologis ya. Apa tuh maksud Pak Mahfud hierarkis psikologis itu apa Pak? Hampir sama sebenarnya. Kalau saya kan struktural, ada struktur. Struktur kan hierarkis. Psikologis itu berarti ada efek-efek psikologi karena masalah struktur. Masalah hierarki kan komando. Saya kira sama sebetulnya. Hanya kebetulan saya dan Mahfud itu dengan Pak Mahfud sama-sama background akademisi. Jadi sering memakai istilah-istilah yang di kampus sudah istilah yang biasa gitu ya. Itu artinya kalau bertindak tegas dan sesuai aturan karena dulu pernah bekerja bareng jadi segan begitu? Iya kan. Unsur psikologis itu kan karena beban psikologis. Dia bisa sungkan, dia bisa nggak enak, dia bisa takut macam-macam. Maka tongkat komando ini harus dalam tanda petik di off-kan dulu. Nah, itulah dinonaktifkan itu. Oh, oke. Dengan dinonaktifkan jadi dilihatnya sebagai individu personal kepolisian. Tidak bisa lagi intervensi, tidak bisa lagi ini ya. Iya, jadi tidak dilihat sebagai dulu pangkatnya atau jabatannya ini gitu ya. Oke, baik. Kemudian Pak Wahyu, ini hal yang menarik ya saya lihat, baik ketiga pihak maupun itu Brigadir J, Baradae, Pak Ferdi Sambo sendiri sama-sama merasa sudah divonis oleh publik, saking luasnya gitu exposure dari kejadian ini. Gitu. Kompolnas melihatnya seperti apa itu Pak? Mereka menggunakan forum ini untuk playing victim begitu atau bagaimana? Jadi begini, kalau kami melihat fakta-fakta lapangan itu sebetulnya dalam rangka proses penyidikan tidak elok, karena kemudian yang muncul adalah pada satu pihak trial by the press, satu pihak ada penggiringan opini. Tetapi ini kan eranya sudah beda dengan era yang lalu. Betul. Ini udah era digital. Semua orang boleh ngomong. Saya sempat ditanya oleh media televisi ketika saya diwawancara, bagaimana Kompas apakah mengusulkan netizen nggak boleh ngomong? Nggak bisa. Ini eranya udah era ini. Eranya udah era yang berubah ya. Jadi netizen ngomong apa saja itu haknya dia. Yang penting ini ada statement resmi dari Polri. Mau netizen bilang ini dengan bahasa apa, dengan background apa, urusan dia. Ini eranya seperti itu. Kita nggak bisa lagi melarang. Sudah era digital dan apalagi ini era medsos, semua orang bisa menjadi analis. Semua orang bisa menjadi paling benar, dan itu nggak bisa kita salahkan. Kan kalau kita lihat era medsos itu sekarang ini, itu kan sering disebut sebagai jurnalisme warga. Iya, betul. Setiap orang masih sebagai wartawan. Nah, beda dengan yang wartawan resmi yang punya kode etik. Ini kan nggak punya kode etik, ya udah biarkan, ini eranya begitu. Sepanjang tidak melanggar hukum, aturan nggak dilanggar, ya silahkan saja. Tetapi ketika bicara soal fakta hukum, kita bicara pada proporsi yang benar. Oke, tapi Pak Wahyu melihatnya kepolisian tuh terpengaruh nggak sih Pak dengan opini-opini ini kalau Pak Wahyu melihat tim sus khususnya ya? Tim sus harus profesional. Biarkan komentar itu muncul, nggak apa-apa. Maka penekanan Bapak Kapolri itu scientific crime investigation itu harus dipegang. Boleh orang ngomong apa saja, tapi scientific itulah kemudian digunakan beberapa data-data forensik itu. Jadi penyidik tidak bisa bertanya misalnya, kata ini rumor kamu begini ya motifnya, nggak bisa begitu ya? Ya, itu jadi memang mereka udah punya etika penyidikan, udah ada lah. Dan tadi alat bukti kemudian yang harus didudukkan itu harus jelas. Oke, baik. Kemudian Pak Wahyu, kalau kita lihat ya, dari kasus kematian itu kemudian bertambah laporan hukumnya menjadi 2 kalau yang saya tahu.
Pertama upaya pembunuhan, yang satu lagi adalah dugaan pelecehan seksual. Ya. Gitu. Nah, Kompolnas turut mengawasi kinerja tim yang mengawasi, yang menangani 2 perkara lain ini nggak? Semua yang ada di tim itu yang dilakukan oleh Polri, Komnas ngawasi. Tapi sekali lagi yang kita awasi adalah prosedurnya, proteinnya, SOP-nya. Kita tidak masuk di substansi penyidikan. Maka sepanjang misalkan pemanggilan saksi, proses penyidikan, itu yang kita awasi. Apa yang ditanyakan itu urusannya penyidik. Apa pertama urusan penyidik. Sehingga ketika prosedur ini sudah benar, ya kita lihat itu sebagai sesuatu yang on the track. Nah, soal nanti apa yang dihasilkan itu ranahnya penyidik gitu. Tapi kan permasalahannya adalah ada yang menyatakan bahwa untuk dugaan pelecehan seksual terhadap pelakunya, terduga pelaku kan sudah tidak ada gitu. Jadi seharusnya langsung di-drop oleh pihak kepolisian ketimbang memprosesnya lebih lanjut. Itu tidak jadi pertanyaan. Itu memang debatable ya. Kalau kita lihat di KUHP di pasal 77 itu, seseorang kan bisa dihentikan penyidikannya ketika yang disangkakan itu meninggal dunia. Tetapi ini kan pengacaranya Ibu P ini, Bung Patrajen kan juga minta, ya kita lihat dulu dong bagaimana peristiwanya, soal nanti putusannya menggunakan pasal itu soal lain. Ya monggo, itu penyidik lah yang melihat apakah urgensi yang diminta oleh kuasa hukum itu layak atau tidak, silahkan. Kami Komnas melihat nggak ada aturan yang dilanggar. Walaupun memang pada akhirnya nanti pasti SP3. Sudah pasti itu, karena yang dituduhkan kan sudah meninggal dunia, mau dikasih sanksi apa meninggal dunia. Tetapi ini kuasa hukum kan, itu hanya kuasa hukum. Dia menuntut hak untuk tahu sebetulnya kejadiannya seperti apa, silakan saja. Ini artinya tidak akan bergulir sampai ke pengadilan ya Pak itu ya? Nggak mungkin nih, bagaimana mau ke pengadilan orang yang dituduh meninggal dunia. Semua ahli hukum bilang SP3 pasti. Tapi pihak kuasa hukum kan minta diproses untuk melihat peristiwanya. Berkali-kali kan saya pantau di media, statementnya selalu sama. Kita ingin lihat, ya silahkan saja. Sepanjang penyidik memberikan kesempatan, ya silahkan saja. Oke, baik. Kemudian lanjut Pak Wahyu, kemarin Senin kan di saat sejumlah advokat datang kemari, Pak Beni juga menyebut bahwa di hari yang sama melakukan rapat dengan tim khusus gitu. Itu apa Pak yang dibahas? Kalau rapat tim khusus itu hampir tiap hari, Mbak. Ya, kadang-kadang tim khusus report mengenai progres. Nah, kadang-kadang ada sesuatu yang diskusikan. Itu rutin tiap hari. Jadi rapatnya tidak dan rapat itu kadang-kadang siang, tahu-tahu ini ada perkembangan butuh harus diskusi malam. Jadi itu rutin. Apa materinya, penjelasan apa, tim penyidik yang jelaskan. Tapi Kompolnas biasanya kan karena kita ngawasi dan sudah menempel, day by day, event by event kita harus tahu. Nah, biasanya hanya itu aja yang ini. Tapi kan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ini kan kasus sederhana gitu. Itu sampai rapat banyak dan hampir setiap hari itu ngebahas apa berarti Pak kalau kasus yang sudah dijawab oleh Pak Mahfud. Ini bukan kriminal biasa. Ya, saya kira itu mungkin didalami di Pak Mahfud. Jawaban Pak Mahfud itu kan menjelaskan bahwa ini bukan kasus sederhana karena yang beliau sampaikan itu. Ada banyak aspek, ada aspek hierarki, aspek politik yang Pak Mahfud saya kira lebih tahu lah. Mengapa sampai beliau mengatakan itu, pasti beliau kan masukan ke beliau itu selain Ketua Komnas kan juga Menko Polhukam. Beliau ada akses dengan BIN, akses dengan macam-macam lah akses beliau. Jadi menurut Pak Mahfud ini seperti dugaan publik kebanyakan ya? Bahwa pelakunya terduga itu barangkali adalah seseorang yang memiliki kekuasaan? Ya itu publik, silahkan. Nanti jawabannya ada di pengadilan. Publik boleh aja komentar, asumsi boleh. Itulah Kompolnas mendorong agak cepat karena semakin tidak cepat, publik semakin suka berspekulasi. Tadi itu, Jadi sekarang semuanya harus asumsinya tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di pengadilan. Ya karena yang bisa menyatakan salah tidak kan kita sepakat itu kan pengadilan. Ya itu harus kita hormati aturan itu. Kemudian di kasus ini juga karena Kompolnas juga jadi sorotan yang luar biasa ya Pak Wahyu. Banyak juga kritik yang mampir gitu, termasuk yang menyebut bahwa Kompolnas itu adalah lembaga di bawah kepolisian gitu. Dan bahkan sempat ada pernyataan yang keras yang menyebut bahwa dari awal kasus ini Kompolnas itu hanya membeo pernyataan kepolisian, benar-benar disalin begitu, disampaikan ulang. Itu menanggapi seperti itu gimana tuh Pak Wahyu? Ya
sebetulnya begini, awal mulanya itu kita kan mereview, merujuk pada statement resmi dari, masa kita nggak bisa dengan statement resmi dari Polri. Tetapi dalam perkembangannya kan ada dinamika yang harus kita luruskan. Ya, sehingga dan Kompolnas ini berada di bawah Presiden dan di bawah Kapolri. Nah, maka tugas kita sebagai pengawas eksternal harus jalan. Kritik itu kita terima justru sebagai mengingatkan kepada Kompolnas, Kompolnas itu kamu tugasnya ini loh, sehingga tidak bisa asal-asalan. Sehingga kalau diperhatikan kan sekarang sudah berjalan, kita mendorong terus beberapa, termasuk kita memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi dari korban maupun dari almarhum maupun dari publik untuk kita dorong, karena Kompolnas punya kepentingan sesuai undang-undang mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Itu misi kita, dan itu akan banyak aspek akan terjadi di situ ya. Oke. Kemudian kan sebelumnya Pak Beni sudah pernah bertemu dengan keluarga Brigadir J di Jambi, lalu berkunjung juga ke TKP di Duren 3 gitu. Langkah selanjutnya apa nih Pak Wahyu? Itu salah satu cara kami untuk menggali informasi. Karena ketika kami mengawasi, kami kan juga butuh informasi-informasi tidak hanya dari Polri. Maka kami datang langsung ke Jambi. Otopsi Bu Pungki kita kirim ke sana untuk lebih awal datang. Ada apa? Kemudian di TKP kita juga datang ke sana. Bukan hanya komisioner, dibantu dengan staf kami yang punya latar belakangnya dari Polri, yang latar belakang penyidik ikut membantu mengawasi. Itu adalah salah satu bentuk pengumpulan data. Saya lagi kami beda dengan Komnas HAM, nggak bisa manggil, tapi kami juga butuh data-data itu ketika kami nanti memberikan masukan, kami diskusi, kami kan nggak boleh dengan kepala kosong. Nah, itulah yang dilakukan itu. Ya. Artinya data yang dimiliki oleh Kompolnas dan kepolisian bisa jadi berbeda ya Pak? Kalau berbeda akan kita klarifikasi, maka kami akan klarifikasi. Misalkan kita lihat seperti ini, dan begitu ketika Polri bisa menjelaskan alasannya, kita terima. Tapi kalau nggak bisa kita luruskan, nggak bisa. Ya, itu ada di dinamika rapat tuh. Oke. Tapi dalam hal ini Kompolnas merasa dapat tekanan yang luar biasa nggak sih Pak? Untuk tekanan tidak, tapi kan yang namanya orang pengen tidak disalahin terus kan biasa. Nah, ya, tapi kita tetap pada tracknya, kita pada Kompolnas berpegang pada apa yang menjadi perintah Bapak Presiden. Jangan ditutupi, buka apa adanya, jangan bikin masyarakat bingung. Nah, itu persis dengan statementnya Pak Kapolri. Transparan, akuntabilitas, gunakan scientific crime. Udah itu scientific itu kita pegang, itu kita jadikan pedoman. Oke. Baik, kemudian ini pertanyaanku yang terakhir nih Pak Wahyu. Ini kan kasus yang luar biasa besar ya. Ini ujian berat banget kalau menurut saya bagi Pak Sigit gitu. Dan pasti kan nanti ujungnya akan berakhir di pengadilan, harus ada ke sana untuk bisa mendapatkan closure dan keadilan bagi siapapun itu begitu yang merasa tersakiti. Nah, apa evaluasi yang bisa Kompolnas ambil gitu ya, dan nanti diberikan kepada pihak kepolisian agar jangan sampai dapat sorotan yang luas dulu dari publik, baru kemudian bekerja secara serius dan menggunakan prinsip tadi scientific investigation itu Pak? Ya, ini pelajaran yang berharga. Presiden sampai 3 kali bicara, ditambah 1 kali melalui Pak Mahfud. Jadi artinya kalau nanti sudah di pengadilan dan terbukti siapapun orangnya, siapa pembunuhnya, ya harus tegas. Kalau memang misalkan ya putusannya harus di PTDH, pemberhentian tidak, ya harus dilakukan itu. Atau ada gerbong yang harus juga dibersihkan, ya dibersihkan. Pokoknya apapun nanti yang menjadi keputusan pengadilan, jangan sampai nanti menjadi respon negatif lagi dari publik. Itu yang kita dorong, sehingga ya harus Kapolri harus berani bersikap. Nah, saya kira beliau dipilih jadi Kapolri kan harus berani mengambil keputusan yang sepahit apapun, tapi jangan sampai institusi dikorbankan. Polri itu ada 460.000 anggota. Ini harus kita jaga marwahnya, kita jaga semangatnya agar jangan sampai demotivasi. Kemudian kebetulan ini juga menimpa pada Satker di Propam. Propam itu bicara soal kode etik, dia garda terakhir mengenai etika profesi Polri. Etika profesi Polri itu nggak hanya bicara soal kompetensi, nggak hanya bicara soal profesional, tapi juga bicara soal integritas. Integritas itu terkaitan dengan moralitas. Saya kira ini bungkusan
filosofi dari Propam ini harus benar-benar nanti jangan sampai mengganggu institusi ini, kemudian di mata publik menjadi buruk. Maaf, saya tambah satu pertanyaan lagi. Kalau ternyata sikapnya berbeda dari slogan yang selama ini disampaikan oleh publik, artinya apa? Publik harus berani bicara apa adanya. Oke. Artinya yang ngawasi jangan hanya Komponas saja, publik harus juga berani bicara apa adanya. Itulah yang disebut sebagai suara rakyat. Oke, baik kalau begitu. Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk Sama-sama, update dan ya. informasinya. Ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk IDN Times. Oke, sobat milenial, itu tadi bincang-bincang saya dan obrolan saya bersama Komisioner Kompolnas periode 2020-2024, Pak Albertus Wahyu Rudanto. Dan semoga kalian bisa mengambil informasi yang berharga ya dari pembicaraan kita tadi. Yang pasti pengusutan kasusnya masih terus berjalan dan kita harus sama-sama kawal untuk kepentingan kepolisian yang lebih baik. Nah, saya Santi Dewi, jurnalis dari IDN Times, dan Pak Wahyu pamit. Sampai jumpa di episode Ngobrol Seru selanjutnya. Saya pamit, salam sehat dan bye-bye.